Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Bayu Wijaya, NIM 51904111301. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya CRUD atau create, read, delete, update atau untuk menambahkan, melihat, menghapus dan mengupdate ya atau mengubah. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya menaktifkan terlebih dahulu kameranya supaya tidak mengganggu. Oke, jadi ini kita sudah ada di indeksnya. Sebenarnya ini simpel saja. Kita buka dulu. Pertama examnya yang saya sudah aktif. Kita langsung buka. Model pertemuan 7. Oke, host. Portnya 80. Pertemuan 7. Oke, langsung ke indeksnya. Ini. Jadi pertama mungkin kita akan ke lihat terlebih dahulu yang ini ya, atau read. Kita tinggal ke sini saja, lihat list. Nah, data ini diambil dari ini ya, database. Kita coba cek. Host HP my admin. Nah, database toko. Nah, ini ya, sama persis seperti yang ada di web. Nah, ini. Nah, jadi ini untuk bagian lihatnya di sini. Nah, di sini saya untuk MySQL saya pisah. Jadi menggunakan require function.php di sini. Ini butuhkan ini ya untuk koneksinya, koneksi ke localhost-nya. Di sini require, lalu kita buat variabel list untuk lalu query-nya select from tabel product. Lalu kita for each di sini ya, ini listnya. Lalu untuk sesuai nama di tabelnya ada kode produk, nama produk, deskripsi produk, dan harga produk. Jadi di sini kode produk, nama produk, deskripsi produk, dan harga produk. Oke. Setelah itu kita ke tambah untuk menambahkan. Ini juga sama, require function.php. Jadi yang dibutuhkan itu ini ya, sudah dapati koneksi dan fungsi tambahnya sendiri ini. Oke. Ini untuk itunya submitnya. Dan di sini saya tambahkan JavaScript. Jika berhasil maka akan muncul data berhasil ditambah, dan jika gagal maka akan muncul data gagal ditambah. Oke, seperti ini. Jadi ini saya membuat sebuah bentuk isian ya. Contoh di sini kita ke dashboard dulu. Misalnya kita akan tambah produk yang tadi ya, create atau tambah. Nah, jadi saya membuat beberapa kolom isian, nama produk, deskripsi produk, dan harga produk. Lalu untuk tampil submitnya ini. Jadi di sini ini namanya nama produk dan ID-nya juga nama produk. Lalu submit ini ya. Nah, jadi untuk yang paling ini sebetulnya ada di functionnya ya, ada di function.php-nya untuk query-nya. Ini
Ini require untuk memanggil file function ini PHP. Nah, jadi untuk get ini yang paling utamanya dari sini. Ini saya pisah agar tidak membingungkan. Lalu kita menggunakan global untuk memanggil koneksi di sini. Lalu ini deklarasi masing-masing. Ini function tambah. Lalu ini TPH aja biar gampang gitu ya, singkat. Taruh nama produk sama dengan TPH. Lalu nama produk sesuai yang di database ya, nama produk, deskripsi produk, dan harga produk. Kenapa nggak ada ID? Karena ID itu secara otomatis ya, dia auto increment dan dia akan menambah sendirinya. Jadi kita nggak perlu input seperti itu. Nah, sudah dideklarasikan. Misalkan ini namanya bebas, produk, dan juga bebas samakan prod dan TPH, nama produk juga sama, bedanya di sini deskripsi produk dan ini juga namanya, ini juga jadi harga dan sini harga produk. Nah, ini query-nya penting. Jadi di bahasa query-nya insert karena untuk memasukkan ya, membuat masukkan data ke dalam tabel tadi dan database, insert into, masukkan ke tabel produk, lalu ini value-nya ya. Yang pertama ini kosong. Kenapa kosong? Karena ini adalah auto increment, ini ke kode produk. Kita nggak perlu isi karena ini akan bertambah dengan sendirinya. Oke. Jadi untuk nama produknya tadi kita deklarasinya nmprod ya. Sini juga sama untuk deskripsi produk, deklarasinya desprod, ini HRG untuk harga produk dan HRG. Nah, jadi ini untuk value-nya. Lalu ini untuk query-nya, connection dan query. Lalu ini return MySQL affected rows with connection. Ini buat apa? Nah, jadi ini itu fungsinya untuk ke ini. Nah, jadi akan ada return ya, 0. Jadi jika dia returnnya lebih dari 0, berarti dia berhasil. Dan jika selain itu, maka datanya tidak berhasil ditambah dan akan muncul data agar ditambah seperti itu. Nah, lalu kita bergeser ke ubah. Nah, ini ya ubah ya. Di sini ada sedikit perbedaan. Kita lihat ke bagian ini dulu, lihat. Nah, di sini saya ada menambahkan ubah ya. Kita cek dulu. Oke, kita ke dashboard dulu, lalu kita ke lihat list produk. Nah, di sini ada ubah nih ya. Nah, untuk aksinya. Nah. Oke, jadi ini ubahnya di sini yang paling penting itu kita membutuhkan ID ya, ID dari row-nya ini, ID-nya, dan ini ID dari ini ya, itu yang di bagian bawah, ID sama dengan 1, bagian sini ya. Nah ini 1, 2, 3 ya, berubah-ubah. Nah jadi ini yang akan kita pakai. Jadi misalkan kita menghapus, jadi nggak akan terhapus semuanya. Jadi kita hapus, akan terhapus nomor 1 saja, atau kita nomor 2 saja, atau juga yang lain. Nah, ID tadi itu akan ditangkap di sini ya, diubah. Nah, di sini get ID ini. Nah, jadi di sini saya menggunakan ini untuk memanggil lagi ya, memanggil datanya dari database. Jadi keperluannya seperti ini. Misalkan kita klik ubah, nah jadi isinya itu masih ada. Jadi kita nggak sebelum mengubah kita sudah tahu isi sebelumnya itu apa. Nah, jadi caranya itu kita memanggil isinya, isi dari database-nya. Ini ya, dprod yang ini. Nah,
kode produk, itu juga nama produk, deskripsi produk, dan harga produk. Tentunya disesuaikan dengan ID-nya. Ya, jadi misalkan yang kita klik itu ID 1, jadi datanya keluar juga ID 1 juga. Nah, oke, sisanya mirip. Untuk submitnya, yang membedakan ada di functionnya, di bahasa query-nya juga mirip sama untuk notifikasi jika berhasil dan juga gagal. Oke, kita ke function. Kita ini yang ubah nih ya. Ini juga sama global untuk memanggil koneksi ini. Lalu yang membedakan itu adalah di sini di update ini ya. Jika tadi menambah itu adalah insert untuk. Nah, jika ingin mengubah menggunakan update. Update ini nama tabelnya produk dan set. Nah, nama produk sama dengan ini ya, sudah dideklarasikan nama produk nmprod untuk nama produk, lalu deskripsi produk isinya desprod ini ya, deskripsi produk, dan harganya HRG untuk harga produk. Ini jangan lupa jangan sampai sama dengan ini beda ya, ubah ini UBH, namanya bebas sebenarnya ya. Lalu ada lagi tambahan where. Nah, ini penting nih, where ini. Where kode produk sama dengan ID. Kenapa? Karena kalau tidak ada ini kode produk sama dengan ID, nanti yang kehapus adalah semua yang ada di dalam tabel ini. Karena kita nggak memberitahu nih yang dihapus itu yang ID mana, 1, 2, atau 3. Kita hanya memberitahu yang dihapus ada di dalam tabel produk ya, produk. Jadi yang dihapus semuanya nanti nih. Nah, jadi jangan sampai lupa ini gunakan where di mana kode produk sama dengan ID. Nah, ID ini akan menyesuaikan ya. Misalkan tadi kita mengkliknya di nomor 1, nanti juga akan ID nomor 1. Jadi yang berubah adalah di ID nomor 1. Nah, karena kita ini yang di-upgrade langsung semuanya ya. Jadi misalkan kita nanti cuma mengubah salah satu aja, jangan ini yang paling atas ini namanya saja. Ini tapi dengan catatan ini kita biarkan ya. Jadi yang di-upgrade itu tetap semuanya, walaupun yang kita ubah hanya salah satunya saja. Nah, karena yang lain tidak kita ubah dan value-nya masih sama, jadi yang di-upgrade tetap sama value-nya. Oke, jadi yang berubah hanya kita ubah saja. Oke, ini untuk tadi notifikasi untuk return-nya. Sekarang kita ke hapus ya, hapus ini. Ini juga sebenarnya cukup simpel. Ini seperti tadi, seperti update, dia mengambil ID yang ini. Nah, ini hapus ya, ini juga sama ya. Ada ID 1, 2, 3, berubah ya. Di sini ID-nya 1, 2, 3. Nah, jadi yang membedakan sekali lagi ada di bahasa query-nya, di function.php-nya, ke require function.php. Nah, jadi di sini lihat ya, ini yang hapus ini. Oke. Ini juga tadi ini ya, untuk yang ubah nanti akan ke ubah.php, yang tadi yang ini, yang ada kolom ini, ubah, yang ini ya, karena kita mendeklarasikannya akan berpindah ke sana ya, ini href ini ke ubah.php, itu juga hapus, nanti akan ke hapus.php. Oke. Nah, ini juga sama, ada mengambil ID. Nah, yang beda adalah di query-nya. Kita ke function dan ini hapus nih ya,
global seperti biasa untuk mengambil dari sini koneksi. Nah, jadi membedakan itu bahasa query-nya. Jadi kita menggunakan delete ya, delete from nama tabelnya product where. Nah, ini juga penting nih, where ini. Kenapa? Karena nanti yang dihapus adalah yang sesuai ID-nya, sesuai yang diklik tadi ya. Misalkan yang nomor 1, maka yang dihapus adalah nomor 1, dan jika nomor 2 yang dihapus adalah nomor 2. Jadi jika tidak menggunakan ini, hanya delete produk saja, atau mungkin from-nya dihapus, nanti yang dihapus adalah semua isi dari tabel produknya. Nah, ini untuk return-nya, untuk menandakan berhasil atau tidak ya. Dan ini nanti akan kembali ke lihat.php atau read ya, untuk read-nya ke sini. Mohon maaf, sebenarnya tadi saya ada sedikit salah. Yang di sini ya, yang where ini juga mirip seperti ini. Jadi jika kita tidak menggunakan where ini kan update ya. Jadi yang di-update itu semua ID-nya 1, 2, 3. Misalkan ya kita ubah nama produknya nih ya, nama produknya. Kita ke dashboard, kita lihat. Nah, karena kita nggak mendeklarasikan ID berapa, jadi nama produk di semua ID nanti akan berubah sesuai yang kita update. Nah, seperti itu. Jadi ini penting ya, terutama untuk update dan hapus. Kalau insert itu nanti dia kan jelas kita kan tidak mengisikan untuk kode produknya ya, karena itu kan auto increment dan akan diisi dengan sendirinya oleh sistemnya ya. Ini auto increment-nya. Nah. Oke, saya rasa cukup. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.